Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden Tuhan menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak Ibu, cinta, kasih, sukacita, kedamaian di Taman Eden hancur seketika, hancur berantakan karena sebuah ketidakpatuhan atau yang kita kenal atau kita sebut dengan kejatuhan manusia. Kisah ini bukan mitos. Kisah Adam dan Hawa itu adalah kisah yang secara nyata tertulis kebenarannya tidak hanya dalam teologi, tapi dalam sejarah. Tapi ada beberapa yang mencoba bertanya-tanya dan tidak percaya menurut sejarah. Karena kita tahu ya, dalam sejarah itu ada penemu yang mengatakan manusia itu berasal dari Homo sapiens atau dari kera, ya, mutasi dari kera. Tapi saya pribadi menentang kebenaran itu. Nggak mungkin binatang diciptakan terus bermutasi berubah menjadi seperti diri kita, ya, seperti saya gitu. Amat sangat tidak mungkin. Karena intelijensia itu hampir tidak masuk akal. Begitu ya. Nah, untuk kita tahu lebih dalam tentang adanya kenapa ular itu kok bisa bicara di kitab Kejadian. Ya. Terus bahkan pohon di Taman Eden itu juga suatu hal yang sampai hari ini belum ketemu lagi. Nah, hal-hal ini dikaitkan oleh mereka yang bertanya-tanya tentang teori teologi bahwa itu mitos. Ya, itu mitos. Tapi, akan tetapi, kalau itu benar-benar mitos, berarti hanya diungkapkan di kitab Kejadian. Tidak mungkin muncul lagi di sisa kitab. Ya. Akan tetapi, Alkitab kita itu canggih, Bapak Ibu. Alkitab kita itu ada pernyataan dan ada penggenapan. Jadi dia tidak mungkin keluar sekali. Dia pasti akan keluar 2 kali. Ya. Mari kita buka lebih dalam lagi untuk kita tahu bahwa kejatuhan manusia itu diawali dari apa sih? Terus apa hal-hal yang menjadi ikatan atau yang menjadi korelasi atau yang menjadi media tentang kejatuhan manusia tadi? Dan apa kaitannya kejatuhan manusia tadi dengan masa depan atau akhir zaman? Nah, di sini kita mau bandingkan yang tadi katanya mitos, ya, ular yang berbicara, ya, ular tua atau apa,
pohon kehidupan yang belum ketemu bentuknya seperti apa. Nah, kita akan coba lihat, bandingkan dengan di dalam Wahyu. Wahyu 2 ayat 7. Ya, kita coba buka di Wahyu 2 ayat 7. Dikatakan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi, kata Tuhan, makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Kata pohon kehidupan muncul lagi. Kali ini Tuhan sudah terang-terangan bahwa memang nyatanya pohon kehidupan itu pada waktu pertama kali dimunculkan zaman Adam, itu memang disiapkan untuk manusia. Tapi Adam belum waktunya untuk menyentuh itu. Karena ada proses yang harus dihadapi. Ada proses yang harus dilalui. Nah, di kitab Wahyu, nyata Tuhan berkata, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Nah, hal ini sekali lagi Allah menyatakan bahwa memang pohon itu disiapkan untuk manusia. Dan manusia yang benar-benar siap. Nah, melalui proses. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa waktu itu ada kejatuhan? Ya karena itu tadi. Adam makan buah kehidupan itu melalui hasutan si ular. Bukan karena proses yang dari Allah. Nah, ini yang membedakan. Nah, yang satu lagi kita akan baca di Wahyu 22 ayat 2. Ya, ini sudah mendekati kitab terakhir ya. Pasal-pasal terakhir. Di Wahyu 22 ayat 2 dikatakan begini. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sekali lagi Allah juga menyatakan bahwa pohon kehidupan juga ada di dalam Yerusalem baru. Itu pohon mampu memulihkan apapun. Ya, sekali lagi ini bukan pohon magis, tapi ini firman Allah. Di Wahyu 22 ayat 14 dikatakan begini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Sekali lagi, prosesnya sudah menuju tahap akhir. Di dalam pohon kehidupan itu memang benar, manusia akan menjadi setara secara kepribadian, setara dengan yang namanya proses yang sudah kita alami, untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam Yerusalem baru. Nah, sedangkan si ular tua, si ular yang bisa berbicara itu, bagaimana dengan nasib dia? Si ular itu juga muncul di dalam Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7 dikatakan begini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Nah, ada perbedaan makna kata antara ular dan naga. Ya. Kala itu
bahasa kiasan yang muncul sebagai ular itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Ya, dicatat sebagai ular. Tapi apakah di kitab Wahyu terus berubah menjadi naga karena perbedaan tahun, terus dia menjadi besar gitu? Nah, wujud aslinya adalah seekor naga, ya, yang dia bisa berubah menjadi apapun. Nah, tetap dia adalah ular itu, dia adalah naga itu. Mereka memiliki bukan hanya bentuk yang sama, bukan, tapi si naga itu bisa mengecil, dan itulah yang sering menghasut hidup manusia. Ada yang bertanya gini, Pak, apakah naga itu ada hanya di kitab Wahyu, Pak? Enggak. Jawabannya adalah ular yang dimaksud atau naga itu juga ada di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu juga dikatakan ular. Ya. Kita lihat di Wahyu 20 ayat 2. Wahyu 20 ayat 2 dikatakan begini. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengingkatnya 1000 tahun lamanya. Di sini naga itu ya si ular tua itu. Itu jelmaan dari mereka, iblis dan Satan. Jadi korelasi dengan yang namanya bentuk ular dan naga itu hanyalah bentuk yang kiasan di dalam Alkitab. Yang nyatanya adalah jelmaan daripada iblis dan Satan. Nah, di sini kita juga perlu pahami bahwa bukti dari kesejarahan ini tidak hanya ada dalam kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Tapi para nabi, bahkan Paulus pun dengan jelas dan gamblang memastikan tentang sejarah Adam. Nah, sejarah Adam ini benar-benar nyata. Bagaimana gambaran cermat antara korelasi atau benang merah antara Adam dan Kristus. Nah, korelasi tentang Adam dan Kristus ini bisa kita ambil dan kita baca di Roma 5. Ya, Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Judul perikopnya adalah Adam dan Kristus. Demikian isinya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga ada atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan beroleh kuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti
oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hal ini kalau kita mau sederhanakan begini, ya, bahwa dosa dan kematian itu memasuki celah dunia melalui ketidakpatuhan, ya. Sedangkan keselamatan dan kehidupan itu tersedia melalui kepatuhan kepada Yesus Kristus. Hal ini mudah dan simpel, Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan Yesus, bahwa di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, demikianlah kebenaran firman Tuhan, bagaimana kejatuhan manusia, tapi Tuhan juga memberikan solusi untuk manusia bisa kembali ke dalam hadirat Allah dan memperoleh surga. Tuhan Yesus memberkati.